Bek Inter Alessandro Bastoni masih belum pulih sepenuhnya dari cedera yang dialaminya. Dalam sesi latihan terakhir, ia hanya mengikuti pemanasan bersama tim sebelum melanjutkan program latihan secara terpisah. Menurut laporan Tuttosport, Bastoni masih merasakan nyeri saat menendang akibat benturan yang diterimanya di laga derby yang belum sepenuhnya pulih. Untuk hari ini, ia dipastikan belum akan kembali berlatih bersama tim dan belum ada kepastian mengenai waktu pemulihannya. Kondisinya akan terus dievaluasi dari hari ke hari. Situasi ini juga menjadi perhatian pelatih timnas Italia, Gennaro Gattuso, mengingat Italia dijadwalkan menghadapi Irlandia Utara pada 26 Maret di Bergamo dalam laga play-off penting. Tak hanya Marcus Thuram, penyerang Ange Yohan Boni juga mengalami penurunan performa dalam beberapa waktu terakhir. Menurut laporan Corriere dello Sport, hingga Desember lalu Boni telah mengumpulkan hampir seluruh catatannya musim ini, yakni 7 gol dan 7 assist. Namun sejak Januari, kontribusinya menurun drastis dengan hanya mencetak 2 gol dan 1 assist. Gol terakhirnya tercipta pada 4 Februari di ajang Coppa Italia saat menghadapi Torino. Setelah itu, ia beberapa kali tampil kurang maksimal, termasuk dalam laga melawan Milan dan Atalanta. Dengan Lautaro Martinez yang masih dalam proses pemulihan, Boni kemungkinan kembali diharapkan memberi kontribusi dari bangku cadangan saat Inter menghadapi laga di Firenze. Performa Marcus Thuram tengah menjadi sorotan setelah terus menunjukkan penampilan di bawah standar, terutama di momen ketika absennya Lautaro Martinez membuatnya diharapkan menjadi pemimpin lini serang Inter. Penyerang asal Prancis itu kesulitan menemukan kembali ketajamannya. Dalam laga melawan Atalanta, ia juga menyia-nyiakan peluang penting yang berpotensi menutup pertandingan. Dalam lebih dari 2 bulan terakhir, Thuram hanya mencetak 1 gol. Situasi ini memicu spekulasi terkait masa depannya. Selain faktor performa, statusnya yang didatangkan secara gratis membuka peluang bagi klub untuk meraih keuntungan besar jika dijual, meski tidak sepenuhnya mengurangi beban biaya skuad. Namun Inter tetap membutuhkan tawaran besar sebelum mempertimbangkan langkah tersebut. Rumor sempat mengaitkannya dengan klub-klub Arab Saudi, namun laporan menyebut peluang lebih besar justru datang dari Premier League. Thuram diketahui tertarik bermain di Inggris, dengan minat dari Newcastle United dan Aston Villa yang bisa bergerak pada bursa transfer musim panas. Meski demikian, saat ini Thuram disebut tetap tenang dan fokus menyelesaikan musim, yang akan ditutup dengan ajang Piala Dunia. Setelah itu, ia akan mengevaluasi masa depannya dengan preferensi lebih condong ke sepak bola Inggris dibandingkan Arab Saudi. Di sisi lain, Inter juga membuka kemungkinan untuk memaksimalkan nilai transfernya pada musim panas mendatang dan menggunakan dana tersebut untuk memperkuat skuad, termasuk mendatangkan penyerang baru dengan karakteristik berbeda. Bek Mario Gila tampil impresif di musim ketiganya sebagai starter bersama Lazio. Penampilan gemilangnya terlihat saat menghadapi Milan, setelah sebelumnya juga tampil solid melawan Sassuolo. Performa konsisten pemain asal Barcelona itu mulai memicu perhatian terkait masa depannya. Gila masih terikat kontrak hingga 2027 dengan gaji sekitar 1,6 juta euro per tahun. Namun hingga kini belum ada pembicaraan soal perpanjangan kontrak. Situasi ini dimanfaatkan oleh klub-klub besar, termasuk AC Milan dan Inter Milan yang dikabarkan tertarik merekrutnya. Inter disebut berada di posisi terdepan dan bahkan berpeluang mendapatkannya secara gratis. Di sisi lain, Lazio masih akan mencoba mempertahankan sang pemain, namun juga mempertimbangkan opsi menjualnya keluar Italia pada musim panas mendatang agar tidak kehilangannya tanpa kompensasi. Direktur olahraga Lazio, Angelo Fabiani, juga mulai mencari calon pengganti. Salah satu nama yang dipertimbangkan adalah Eray Komar, bek Valencia yang akan berstatus bebas transfer di akhir musim.
Kiper muda Umberto Costante resmi menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama Inter Milan. Pemain kelahiran 2010 yang bermain untuk tim U16 itu diikat hingga 30 Juni 2028. Costante, yang tumbuh dengan mengidolakan Gianluigi Buffon, dinilai sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di posisinya dalam Akademi Inter. Akademi Inter sendiri dikenal memiliki tradisi kuat dalam melahirkan penjaga gawang berkualitas. Dan Costante kini menjadi salah satu talenta yang diharapkan melanjutkan jejak tersebut. Media Spanyol Sport melaporkan ketertarikan Barcelona terhadap bek Inter Alessandro Bastoni. Klub Katalan disebut menjadikan Bastoni sebagai target untuk memperkuat lini pertahanan yang dinilai masih belum konsisten. Ketertarikan ini juga didukung oleh preferensi sang pemain, yang dikabarkan lebih tertarik bergabung dengan Barcelona dibandingkan tawaran dari klub-klub Premier League. Menurut laporan tersebut, gaya bermain Bastoni dianggap sangat sesuai dengan filosofi Barcelona. Ia dikenal sebagai bek kidal dengan kemampuan teknik tinggi, unggul dalam membangun serangan dari lini belakang, serta memiliki visi permainan yang mampu menembus lini pertahanan lawan melalui umpan-umpan vertikal. Selain itu, Bastoni juga dinilai fleksibel karena mampu bermain dalam sistem pertahanan 3 maupun 4 pemain, dengan kecerdasan taktik dan ketenangan di bawah tekanan yang menjadi keunggulannya dibanding banyak bek lainnya. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez, dipastikan tidak bergabung dengan timnas Argentina karena belum pulih dari cedera yang dialaminya di Norwegia saat menghadapi Bodo. Kondisi tersebut juga membuatnya diragukan tampil dalam laga tandang ke Firenze, sehingga pelatih Lionel Scaloni memilih untuk tidak membawanya dalam uji coba melawan Guatemala pada 31 Maret. Sebaliknya, nama Thomas Palacios justru masuk dalam daftar pemain yang dipanggil. Bek yang saat ini dipinjamkan ke Estudiantes itu mendapatkan kesempatan setelah menunjukkan perkembangan performa. Mantan striker Italia, Luca Toni, menyoroti perubahan gaya bermain sepak bola modern yang dinilainya mulai meninggalkan seni umpan silang atau crossing. Dalam podcast Coses Comode dari Aura Sport, Toni menilai bahwa dalam situasi 1 lawan 1, umpan silang justru bisa menjadi solusi efektif untuk memaksimalkan peluang bagi penyerang di dalam kotak penalti. Ia mencontohkan pentingnya strategi tersebut untuk pemain seperti Pio Esposito yang dinilai membutuhkan suplai bola dari sisi lapangan. Toni juga menekankan pentingnya memahami karakteristik rekan setim dengan menyebut nama Federico Di Marco sebagai pemain yang seharusnya lebih sering mengirimkan umpan silang guna mendukung pergerakan penyerang di kotak penalti. Christian Brocchi memberikan pandangannya terkait situasi yang dialami bek Inter, Alessandro Bastoni. Berbicara dalam sebuah podcast, Brocchi mengenang pengalamannya saat masih bermain di Serie A, termasuk insiden penalti di derby Roma yang membuatnya jadi bahan ejekan. Ia mengakui sempat terjatuh meski kontak tidak terlalu jelas, namun tetap merasa itu layak disebut pelanggaran. Terkait Bastoni, Brocchi menilai sang pemain memang keliru dalam selebrasi, tetapi kritik yang datang dinilai berlebihan. Ia menekankan bahwa situasi pertandingan besar seperti Inter kontra Juventus syarat dengan adrenalin tinggi. Menurutnya, reaksi pemain di lapangan harus dipahami dalam konteks tekanan pertandingan dan tidak bisa langsung dihakimi secara berlebihan, apalagi jika tidak sampai melakukan tindakan kekerasan serius.